Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruri Fahreja dengan nomor NIM 2108-110008 dari jurusan Tadris Bahasa Indonesia, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, semester 1A. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah menyimak yang diampu oleh Ibu Dewi Kusuma Magister Pendidikan dan ditujukan untuk melatih daya simak siswa jenjang sekolah dasar. Saya akan mendongeng tentang Timun Mas dan Raksasa Hijau. Alkisah, pada zaman dahulu kala ada seorang janda miskin yang tinggal sendiri di tepi hutan. Karena umurnya yang semakin tua, janda itu merasa semakin sulit melakukan pekerjaannya. Karena dia harus melakukannya sendiri, dari bercocok tanam dan mencari kayu bakar di hutan untuk dijual. Janda itu sering merenungi nasibnya tiap malam, mengeluh dengan kehidupan yang dihadapinya. Pada suatu malam, si janda miskin itu kembali merenung seperti biasa. Andai saja aku memiliki seorang anak, pasti hidupku tak akan sesusah ini. Akan ada yang membantu semua pekerjaanku dan merawatku ketika aku sudah tua renta nantinya. Keluh janda itu. Ternyata semua keluh kesahnya didengar oleh raksasa hijau, penguasa hutan yang bernama Buto Ijo. Tak sengaja, Buto Ijo melewati rumah janda miskin itu ketika tengah berburu rusa untuk dimangsanya. Hahaha, mungkin aku bisa membantu untuk mewujudkan keinginanmu, kata Buto Ijo sambil menengok ke jendela. Mendengar suara yang menggelegar, membuat janda itu terkejut dan sadar dari lamunannya. Apalagi setelah dia melihat sosok menyeramkan yang mengintip dari jendela. Membuat janda itu hampir pingsan karena ketakutan. Jangan takut, aku tak akan menyakitimu. Selama ini aku sering memperhatikanmu. Aku sering mendengar keluh kesahmu, dan kali ini aku datang untuk mewujudkan keinginanmu. Aku bisa memberimu seorang anak, kata Buto Ijo. Benarkah itu? Wajah janda itu kini menjadi berbinar karena senang. Rasa takutnya kini hilang, tertelan rasa bahagianya. Tentu saja benar, aku adalah raja para raksasa penguasa hutan ini. Aku tak mungkin membohongimu, kata Buto Ijo meyakinkan. Lalu, bagaimana caranya aku bisa memiliki anak? Tanya janda itu. Dahulu kala, sebelum aku dan kaumku diusir dari kerajaan langit, aku sempat mencuri sebuah biji timun mas ajaib. Jika biji ini kau tanam dan kau rawat, maka dia akan tumbuh dan dapat membuat apa yang kau minta terkabul. Jika kau minta emas, maka dia akan berbuah emas. Jika kau meminta harta, maka buahnya akan berisi intan dan permata. Dan begitu pula, jika kau meminta anak, maka buahnya akan berisi seorang bayi, kata Buto Ijo menjelaskan. Kalau begitu, cepat berikan biji itu padaku. Aku akan segera menanamnya, pinta janda itu bersemangat. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Semuanya pasti akan kupenuhi. Janda itu semakin tak sabar. Jika kelak anak yang lahir adalah lelaki, maka dia akan jadi milikmu sepenuhnya. Tapi ketika yang lahir adalah anak perempuan,
maka dia harus kau serahkan padaku untuk aku makan. Kau setuju? Hahaha. Suara tawa buta ijo menggelegar ke segenap penjuru hutan. Mendengar syarat yang diajukan buta ijo, janda itu termenung sejenak. Tapi karena keinginan untuk memiliki anak sangat kuat, akhirnya dia menyanggupinya. Akhirnya biji timun emas ajaib itu diberikan. Dan pada keesokan harinya, janda itu segera menanamnya. Dia merawat tanaman itu tiap hari. Hingga akhirnya tanaman itu berbuah. Tapi betapa terkejutnya dia ketika yang lahir adalah seorang bayi wanita. Dia menjadi sangat bersedih karena teringat janjinya pada raksasa buta ijo. Pada malam harinya, buta ijo datang menemui janda itu. Setelah dia tahu yang lahir adalah seorang putri. Buta ijo berniat membawa bayi itu, tapi si janda memohon tenggang waktu beberapa tahun agar dia bisa merawat bayi itu. Dia beralasan bahwa bayi itu masih terlalu kecil dan tak akan memuaskan bila dimakan. Maka, ketika nanti dia telah tumbuh lebih besar, maka dia akan diserahkan ke buta ijo. Tak terasa, 20 tahun telah berlalu. Timun emas tumbuh menjadi gadis yang cantik, rajin, baik hati, dan periang. Sehingga kehadiran timun emas membuat kehidupan janda itu dipenuhi dengan kebahagiaan. Hingga pada suatu hari, buta ijo datang kembali untuk menagih janji. Hai manusia, sekarang aku datang lagi ke sini untuk menagih janjimu. Cepat serahkan anak itu padaku. Kesabaranku sudah mulai habis, kata buta ijo marah. Beri aku sedikit waktu lagi. Dia masih kurus. Tunggulah hingga dia gemuk, pinta janda itu. Tidak bisa. Kesabaranku sudah habis. 1 minggu lagi aku akan datang dan dia harus sudah siap, kata buta ijo sembari pergi menahan amarah. Sementara itu, timun emas tengah berada di hutan untuk memetik bunga melati kesukaannya. Ketika dia tengah asik memetik bunga, tiba-tiba ada seorang kakek tua berjubah putih menemuinya. Ternyata kakek itu adalah Raja Negeri Langit, menceritakan semua kisah timun emas pada timun emas. Dan menceritakan juga kesedihan yang dialami oleh ibunya karena janjinya pada raksasa buta ijo. Dan akhirnya kakek tua itu memberi sebuah bungkusan kecil pada timun emas. Di dalamnya berisi sebuah duri, segenggam garam, dan terasi. Gunakan dengan bijak untuk menyelamatkan diri ketika buta ijo mengejarmu, pesan kakek itu. Kemudian menghilang. Timun emas mengingat baik-baik semua pesan kakek itu. Dan setelah sampai rumah, dia menceritakan semua kejadian yang dialaminya kepada sang ibu. Tentu saja, sang ibu merasa terkejut. Tapi timun emas menenangkan hati sang ibu, dan dia yakin bahwa dia akan baik-baik saja. Dan waktu 1 minggu akhirnya usai. Raksasa buta ijo kembali datang untuk menagih janji. Tapi betapa marahnya dia ketika dia menemukan gubuk si janda telah kosong, tak berpenghuni. Melihat gubuk yang sudah kosong, buta ijo pun menyerahkan dan menggerakkan kesaktiannya untuk mencari tahu keberadaan timun emas. Dan akhirnya ketemu. Buta ijo pun segera mengerahkan segenap kesaktiannya
untuk mengejar timun emas. Dengan waktu tak berapa lama, dia sudah dapat melihat timun emas berlari dari kejauhan, melihat raksasa buta ijo yang tiba-tiba sudah ada di belakangnya di kejauhan. Timun emas terkejut, dia panik dan perasaan takut mulai menghampirinya. Akan tetapi, dia mulai teringat kembali pesan kakek tua yang dia temui di hutan. Timun emas pun langsung membuka bungkusan yang dibawanya. Dia mengambil duri dan dilemparkan ke arah buta ijo. Sungguh ajaib. Ketika duri itu menyentuh tanah, kontan kawasan di sekitarnya berubah menjadi hutan yang penuh dengan pohon dan tumbuhan berduri. Tentu saja, hal tersebut membuat buta ijo kesulitan, karena dia dihambat oleh duri-duri tajam yang membuat sekujur tubuhnya terluka. Tapi, buta ijo bukanlah raksasa sembarangan. Dia memiliki kesaktian yang tinggi, sehingga diangkat menjadi raja para kaum raksasa. Dan dengan ilmu yang dia miliki, akhirnya buta ijo mampu melewati hutan duri itu. Meski tubuhnya penuh luka dan goresan, dia tetap bertekad kuat mengejar timun emas. Timun emas, kau tak akan bisa lari dariku. Teriak buta ijo sambil menggeram. Melihat usaha pertamanya gagal, timun emas kembali membuka bungkusan yang dibawanya. Kali ini, dia mengambil segenggam garam dan dilemparkannya. Dan keajaiban kembali terjadi. Kawasan itu berubah menjadi laut yang luas. Sehingga kini jarak antara timun emas dan buta ijo dipisahkan oleh lautan. Tentu saja, hal itu membuat buta ijo kebingungan. Dan kesempatan itu tak disia-siakan timun emas untuk kembali berlari. Tapi buta ijo tak menyerah. Kembali dia membaca mantra dan mengeluarkan aji kesaktiannya. Dia lalu berenang melewati laut ajaib itu. Lukanya kini menjadi semakin perih karena terkena air laut yang mengandung garam. Tapi ternyata hal tersebut tak menyurutkan tekadnya. Malah emosi dan kemarahannya semakin menjadi. Dan akhirnya dengan susah payah, buta ijo berhasil menyeberangi laut ajaib itu. Dan setelah buta ijo melewatinya, laut itu pun lenyap tak berbekas. Kau membuatku semakin marah. Lihat saja jika nanti kau tertangkap. Aku akan melumatmu hingga tak tersisa. Amarah buta ijo semakin meluap tak terkendali. Melihat usaha keduanya kembali gagal, timun emas sedikit cemas. Karena kini dia hanya memiliki satu benda tertinggal, yaitu terasi. Jika ternyata usaha yang terakhir ini gagal juga, maka dia sudah pasrah pada nasibnya. Dengan penuh keyakinan, dia melempar terasi itu dan lagi-lagi hal ajaib terjadi. Seluruh kawasan itu berubah menjadi lautan lumpur yang dapat menghisap dan menenggelamkan apapun yang berada di atasnya. Kali ini, buta ijo tak terlalu terkejut dengan kejadian itu. Karena itu adalah keajaiban ketiga yang dilihatnya dalam satu hari ini. Dia tak lagi heran. 2 rintangan telah mampu dia lalui dengan kesaktiannya. Dan hal tersebut membuat buta ijo yakin pada kesaktiannya dan kemampuannya. Dia yakin dengan kesaktian yang dimilikinya, dia dapat melewati rintangan ketiga ini dengan mudah. Tapi semua di luar dugaannya. Dia telah mengambil kesalahan yang cukup fatal.
Ternyata lautan lumpur itu memiliki daya hisap yang teramat kuat. Ketika buta ijo sampai di tengah-tengah lautan lumpur, dia tak mampu lagi bertahan dan akhirnya tenggelam di telan lautan lumpur. Maka tewaslah buta ijo di tempat itu. Setelah kematian buta ijo, Timun Mas kembali ke rumahnya bersama sang ibu. Kini kehidupan mereka menjadi lebih tentram. Hingga pada suatu hari, ada seorang pangeran berburu di hutan. Tanpa disengaja dia bertemu Timun Emas, yang kala itu memetik bunga melati. Melihat kecantikan dan kebaikan hatinya, sang pangeran pun jatuh cinta. Hingga pada akhirnya, Timun Emas dijadikan istri dan diboyong ke istana bersama sang ibu. Dan mereka hidup bahagia hingga akhir hayatnya. Sekian, terima kasih yang dapat saya sampaikan, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.